Sehingga Rasulullah SAW dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku nggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang nggak bener, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Hajjaj bin Muhammad wa Ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna suratan sak temene surat fil Qur'an ing dalam Quran salasina kang yaiku 30 apane ayatan ayate iku syafaat iku nyafaati apa surah fil Quran li sahibiha kedue wong kang duweni surah sing apal surah hatta hufira sika den sepura sapa lahu kedue sahibus surah sapa lahu li sahibis surah. Gene iku maksude Rasulullah tabarakalladzi biyadil mulku, gene iku ayat utawi surat tabarakalladzi biyadil mulku. Rawang lahu ing hadal hadis sapa ahli sunan al arba'ah min hadis Syu'bah bi. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Wa qatrwal Hafidz Ibnu Asakir fi tarikhi fi tarjamati Ahmad bin Nasr bin Ziyad. Pun kula waca langsung mriki. Ani Zuhri an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan satemene wong lanang miman saking wong kana kang ana sapa man iku blagum sedurunge sira kabeh iku mata kapundhut sapa rajul. Wale salan ora ana iku ma'hu setane rajul poseun perkara min kitabillah saking kitabillah illa tabaraka kecuali surat tabaraka. Falam mawudi'a mongko semangsane den salekna sapa rajul fi khufratihi dalam kuburane rajul ata mongko teka ing rajul sapa al malaku malaikat. Fasarat mongko maju yang frontal wong Arab nak darani thawrah. Apa asuratu surah fi wajhi dalam wajah rajul atau fi wajhi ing dalam wajahe al malak. Fi wajhi ing dalam wajah al malak faqala mongko dawuh sapa malaikat al malak laha li surati tabarok niki ngangge muannas innaki min kitabillah innaki sak temene sira min kitabillah saking kitabe Allah wa ana uta ingsun akrahu iku ora seneng ingsun Musa ataki ing ngeleki kowe wa inilan sak temene ingsun la amliku ora miliki ingsun laki maring sira wala lahulan ora maring hadar rajul wala li nafsi darra wala nafa fa in aradti mongko lamun ngarepno sira hada ing iki bihi fantoliki mongko budalono sira ila rabbi tabaraka wa taala fasfailah mongko nyafaati sira surat tabarok lahu li hadar rajul. Fatan toliku mongko budalan sapa rajul ila rabbi maring Allah taala.
Fatakulu mongko dawuh sapa surat Tabarok, ya Rabbi inna fulanan amida. Inna fulanan sak temene fulan amida nejo sapa fulan ilayya maring ingsun mimbaini kitabika. Saking sekian tulisan-tulisan kitab jenengan. Fata'allamani mongko belajar sapa fulan ni ing ingsun. Wa ta'ala lan maca sapa fulan ni ing ingsun. Afatuhrikuhu anta. Ana ta ngobong panjenengan hu ing fulan antaya panjenengan binari kelawan neraka wa tu'adzibu lan nyiksa panjenengan hu ing fulan wa ana hale te ingsun fi jaufi ing dalem jerone fulan fa ing kunta mongko lamun ana sapa jenengan fa'ilan dat sing lampahi penyiksaan zaka ing mengkono-mengkono at-ta'dzib bihi bi fulan famkhuni mongko kula aturi menghapus panjenengan ingsun ing kitabika saking catetan kitabe panjenengan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ala araqi ghadabti atau ghadibti fataqulu wa haqqali an akhdhiba wa haqqala nyotoli keding sun apa an akhdhiba yen to muring-muring sapa ingsun. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala idhabi faqat wahabtuhu laka idhabi budala sira faqat wahabtu mongko temen-temen ngeke ingsun hu ing rajul laki maring sira wa syafa'tuki lan ngeke syafaat ingsun kon ki ing sira surat fihi fir rajul. Terus niki kalau terangaken nggih. Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kalau kepengen matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran. Nggak boleh ngidoni wong apal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini, berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamu wah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku nggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang nggak bener, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran orang iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa sudah di Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih.
Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal tabarok, boleh hanya hafal waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini, kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan, malaikat itu bisa diteror, sama tenang saja, malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Ghulam, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengen roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono angger wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasaf melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril wali, kayak apa panci yang menganga. Seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar, sebetulnya niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Jadi bolehlah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sopo? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe ku yo sing di akhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengen Umar sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid. Kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Hanya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busra. Jadi ini, makanya nyaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong.
kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak gak terima, ini orang ini hafal saya, kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik, tapi saya di situ, kalau mukuli dia kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos, baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg lira-kliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab syarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Abihi an Rasulillah SAW. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, ay Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menoro tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah Anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa.